Halo Sobat Podcast, balik lagi bareng aku, Aska, di podcast Bincang Santai Penyuluh yang kalau dilewatin bakal kalian rugi sih. Semoga yang lagi dengerin podcast ini lagi santai ya. Mungkin ada yang lagi di jalan, atau rebahan di kamar mungkin, atau jangan-jangan ada yang lagi di sawah juga. Wah, kalau iya cocok sih dengan episode hari ini. Karena kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya serius, tapi ternyata dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu cinta tanah air. Tapi tenang aja, kita nggak bakal ceramah kok hari ini. Kita bakal bahas lewat sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang seorang penyuluh pertanian. Makin seru lagi karena narasumber kita hari ini ada teman kita penyuluh dari Sumatera. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Audrey, apa kabar? Halo Kak Aska, halo juga Sobat Podcast semuanya. Alhamdulillah kabar baik nih Kak, seneng banget bisa diajak ngobrol santai kayak gini. Iya, santai banget dong. Eh, Audrey, boleh tanya nggak nih, kalau dengar kata cinta tanah air, apa sih yang terlintas di benak kamu? Jangan-jangan hanya sekedar upacara bendera doang? Nah, bener tuh Kak, sejujurnya ya, dari dulu juga aku mikirnya kayak gitu. Kayak identik sama upacara bendera, lagu-lagu nasional, atau hal-hal formal lainnya. Padahal ternyata sebenarnya cinta tanah air itu bisa sesederhana apa yang kita lakukan tiap hari loh Kak. Nah, ini nih yang menarik. Kalau dikaitkan dengan profesi kamu sebagai penyuluh pertanian, bentuk nyata dari cinta tanah air itu sih seperti apa sih menurut kamu? Nah, kalau di dunia penyuluhan itu, Kak, cinta tanah air itu kelihatan dari hal-hal contohnya. Yang paling simpel nih, Kak, mau turun langsung ke lapangan. Walaupun di lapangan sangat panas ya, Kak. Iya. Panasnya tuh bisa bikin auto kita gosong ya, Kak. Nah, contoh lainnya itu kayak ngobrol sama petani, dengerin keluhannya, bantu mereka cari solusi, dan yang paling penting tetap semangat walaupun kadang hasilnya nggak selalu instan, Kak. Benar, relate banget sih ini. Apalagi kalau tadi panas, sinyal hilang, habis hujan, jalan becek, sudah paket lengkap sih itu. Betul banget loh, Kak. Itu ujian cinta tanah air versi lapangan yang sesungguhnya. Benar. Nah, kita kan kebetulan dari wilayah yang berbeda ya. Aku di Sulawesi, kamu di Sumatera. Menurut kamu, perbedaan ini bikin cara kita menunjukkan cinta tanah air kita itu berbeda nggak sih? Menurut aku, Kak, walaupun kita beda caranya, tapi tetap maknanya sama kok. Misalkan nih, aku sendiri kan dari Sumatera. Kalau di Sumatera itu kan banyak fokus ke padi, sawit, maupun karet. Sementara di Sulawesi, kayak kamu yang aku tahu nih, Kak, komoditasnya Iya. lebih banyak jagung atau kakao ya, Kak. Nah, artinya di sini kita sama-sama berkontribusi, hanya saja lewat pengembangan potensi daerah kita masing-masing, Kak. Wah, jadi kayak kita punya versi cinta tanah air kita masing-masing ya. Iya, betul banget loh, Kak. Jadi, nggak harus sama. Yang penting tujuan kita sama, yaitu untuk Indonesia. Benar. Ini nih, aku jadi kepikiran. Kadang orang mikir cinta tanah air itu harus sesuatu yang besar. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, sesederhana kita membantu petani supaya hasil panennya bagus aja, itu dampaknya sudah besar banget kan ya? Banget loh, Kak. Bayangin nih, kalau petani sejahtera, produksinya Benar. meningkat, harga stabil, masyarakat nggak akan kekurangan pangan. Dan itu semua berawal dari hal-hal kecil, yaitu dari kita sendiri, Kak, dari penyuluhan. Benar sekali. Wah, berarti bisa dibilang nih, kalau penyuluh itu pahlawan tanpa drama ya? Iya, sebenarnya iya, Kak, tanpa drama. Tapi kadang banyak banget loh, Kak, tantangannya. Benar-benar. Boleh aku tanya nggak nih, Audrey? Pernah nggak sih kamu ada di momen di lapangan yang bikin kamu mikir, wah ini nih, aku lagi melakukan sesuatu untuk Indonesia. Pernah nggak? Pernah, Kak. Wih, Pernah. Jadi, aku cerita sedikit ya, Kak. iya, Waktu boleh, itu aku silahkan. pernah Waktu itu aku pernah mendampingi salah satu KWT di wilayah binaan aku. Nah, jadi KWT ini tuh hanya bergerak di bidang koperasi simpan pinjam. Nah, awalnya aku tawarkan buat mereka lebih produktif nih untuk Iya, memanfaatkan lahan perkarangan rumah mereka. Awalnya itu mereka sempat ragu karena merasa lahannya sangat sempit dan nggak yakin kalau lahan perkarangan mereka itu bakal menghasilkan sesuatu. benar. Tapi setelah kita dampingin pelan-pelan, kita ajari mulai dari cara menanam sayuran yang sederhana sampai ke perawatannya, akhirnya mereka mau mencoba. Beberapa waktu kemudian perkarangan mereka jadi lebih produktif, kayak misalkan ditanamin
cabai, kangkung, bayam, dan sayur-sayur lainnya. Bahkan ada yang sudah bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, Kak. Dan bahkan ada yang sampai bisa dijual, Kak. Nah, salah satu dari Keren-keren. mereka itu sempat bilang sama aku kayak, terima kasih ya Mbak, sekarang perkarangan kami jadi lebih bermanfaat. Nah, di situ rasanya kayak aku tuh bukan cuma seneng aja, Kak, tapi merasa bangga banget karena aku merasa udah bermanfaat bagi orang lain, Kak. Benar, pasti momen yang nggak terlupakan banget sih itu. Iya, betul, Kak. Kalau aku boleh sharing nggak nih? Boleh, Kalau boleh, versi boleh, Kak. dari aku, nah ini kan aku ini ya di WKPP ku ada cetak sawah nih kebetulan. Nah di situ ada brigade pangan. Nah suatu hari aku ditelepon nih jam 11 malam nih sama ini distributor pupuknya. Katanya Saprodi mau datang gitu. Nah di situ jam 11 malam nih aku ya mau tidak mau harus ke lapangan mendampingi ini penyerahan pupuk ini. Nah, jadi dari situ aku mikir nih, wah jadi PPL itu ternyata kerjanya tidak mengenal waktu ya. Kapan aja itu harus siap, bahkan tidak mengenal libur. Nah, dari situ pun aku sudah mikir nih, eh, kalau kegiatan itu juga sudah menunjukkan cinta tanah air dari versi seorang penyuluh pertanian. Wah, keren banget sih, Kak. Karena kita tuh tahu apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi orang lain ya, Kak. Dan sangat berdampak bagi para petani ya, Kak. Benar-benar. Nah, kalau di Sulawesi kan juga mirip ya. Mungkin kadang tantangannya bukan cuma masalah teknis, tapi juga kondisi lapangan. Mulai dari yang mungkin WKPP-nya jauh, kemudian sinyal hilang nih. Nah, itu kan karena kita pekerjaan kita juga ini ya administrasinya juga banyak ya. Iya, yang penting itu bukan jalannya aja ya, Kak, yang mulus. Tapi niatnya lurus dan tulus, Kak. Waduh, ini nih kata-kata hari ini harus dicatat ini. Oke, Audrey, sebelum kita tutup, aku boleh minta nggak kamu kasih pesan singkat aja, tapi yang nendang ya, buat teman-teman yang mungkin saat ini jadi penyuluh atau yang kemungkinan di luar sana yang mau jadi penyuluh. Silahkan disampaikan, Audrey. Oke, pesan dari aku nih Kak, jangan pernah merasa pekerjaan kita itu kecil. Karena dari langkah sekecil apapun, seperti mendampingin petani, kita itu sudah ikut membantu membangun Indonesia. Dan itulah bentuk nyata cinta tanah air yang sesungguhnya. Wah, luar biasa sekali ini. Sederhana tapi dalam banget nih. Oke, Sobat Podcast, dari obrolan santai hari ini kita belajar bahwa cinta tanah air itu nggak harus ribet, nggak harus sesuatu yang besar. Bahkan dimulai dari sawah, dari ladang, dari desa, kita bisa loh berkontribusi untuk Indonesia. Dari Sumatera sampai Sulawesi, kita semua punya cara masing-masing untuk menunjukkan cinta tanah air kita. Aku Aska, pamit undur diri bersama narasumber kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Audrey. Terima kasih Kak, Iya, bye.